Oke, guys, welcome back to Isekai Coffee Talk Shop di episode apa ya? Cai lupa gue namanya. Gue belum kasih judul. Black Sun. Episode react ya kan? React ya kan? Bintang tamu gue kali ini ada Yudi sama Ronggo. Oh iya. Surya Paloh Del Toro. George R. Martin. Oh iya. Versi muda. George R. Martin dan gorinya Slam Dunk. Enggak. Gorinya Slam Dunk agak lebih hitam kulitnya. Oh iya. Iya kan? Ini enggak. Ya kan? Jadi bintang tamu gua kali ini adalah bisa dikatakan maha gurunya Tokusatsu ya. Iya kan? Bisa dikatakan seperti itu. Cuman ya Tokusatsu? Oh beda itu. Itu pendiri lampu ya. Apa? Nggak sekalian bahas ini. Apa tadi namanya? Pendiri Tokusatsu Indonesia. Siapa? Nggak, pura-pura sibuk. Oke. Guys, jadi baru-baru ini yang gue tahu nih berseliweran di sosial media gue ya, baik itu Facebook atau Instagram atau WhatsApp, itu tentang rilisnya video 30 second apa 15 second sih gue lupa. Kayaknya udah lebih deh, 30 ya? Mulai 1 menit ya kalau nggak terakhir? Kayaknya terakhir agak panjang. Agak panjang ya. Ya pokoknya baru rilis video tentang movie-nya Kamen Rider Black atau Black Sun yang baru. Yang tidak diperankan lagi oleh Tetsuo Kurata. Jadi kita sama-sama kita lihat aja ya biar kita sama-sama on the same page nih guys ya. Ini gue langsung screen recording dulu buat editor handal gue ini. Porno ditutup dulu porno. Anjay. Enggak ada, Bro. Enggak ada ya, Bro. Enggak ada. Buset. Enggak ada. Ini video kucing bukan? Iya, kucing bener. Mana? Hamster. Kan gue jadi parno kan udah gue siapin videonya hilang monyet. Mana nih videonya nih? Hamster anjing, hamster. Aduh. Udah cari YouTube aja deh. Parah. Enggak guys nih, Black Sun ya, Black Sun. Black Sun trailer Kamen Rider gitu. Oke, ini itu 39 detik, 31. Mana sih lihatnya dari mana sih? Oh, yang paling 39 detik. Kita lihat yang paling atas yang 39 detik ya guys ya. Suara. Ini yang jadi dia loh. Kece banget sih. Tampangnya tua dan lelah ya. Tapi ini orang bener-bener muka jagoan Tokusatsu Showa banget sih. Iya benar setuju sih. Gak yang ikemen anjir. Aduh. Trailernya begitu doang ya tapi anjing. Wah, Autumn lagi bentar lagi nih. Amazon Prime Video udah ya guys. Jadi videonya cuma 39 second seperti itu ya guys ya. Mungkin teman-teman Isekai yang di rumah juga mungkin udah nonton videonya dan udah ngerasain kan. Nah, kalau gua sih barusan first impression gua ya. Gua dulu ya. Jangan. Gua merinding lihat video trailer 39 second. Walaupun ada sedikit kekecewaan di gua karena pemerannya bukan Tetsuo Kurata, tapi gua mengerti. Gua mengerti. Lu gimana? Siapa? Ronggo dulu deh. Gua dulu ya, Ronggo. Kalau menurut gua ya pertama, meskipun dia bukan diperanin sama Tetsuo Kurata, tapi vibe-nya si pemerannya ini itu tuh dia bisa kayak kalau lu Kotaro Minami tuanya tuh begitu. Jadi itu enggak. Kotaro Minami tuanya ngondo ini. Itu Tetsuo Kurata. Kotaro Minami tuanya kita udah lihat sih Kotaro Minami. Bener juga. Itu Tetsuo Kurata, Bro. Nah, maksud gua kalau si Kotaro Minami di movie-nya itu kan dia battle segala macem bentuknya kayak gitu. Dan pas terakhir ditunjukin formnya, wah gokil. Kayak SIC version ya, kayak imagination version. Gimana? Kalau dari gue tuh begini, kita kan buat orang-orang yang agak-agak jompo nih, yang soal nih. Gue belum 40 gue, masih tiga. Gue jadi ngerasa tua. Ya kan, orang gak baunya. Jadi akan tahulah perbedaan tipikal hero di zaman kita Soa sama yang kita udah mulai Heisei. Heisei itu kan ikemen pria-pria cantik. Iya. Bukan gue anti gimana ya? Maksudnya emang itu. Lu anti. Saya terbuka. Itu adanya.
Maksudnya kan emang udah sesuai bentuk ridernya juga lebih warna-warni. Iya, bayangin tuh ada Kamen Rider sama buah-buahan kan ya. Jadi begitu kan. Oke lah, maksudnya emang sesuai. Itu boleh lah itu. Tapi kalau zaman dulu ya itu keren sih atau rider gaib. Tapi kalau zaman dulu kan bener ya tipikalnya rider itu something yang menjagoan yang sangar gitu. Bentuk hero-nya tuh bener-bener yang laki banget lah. Emang bener-bener yang ini kayak something yang udah gua tunggu lama. Sebenarnya kan gua kayak pengen lihat lagi hero-hero yang bener-bener kayak jagoan Soa gitu kan, yang bener laki, yang sangar gitu. Ini dapat sih menurut gue. Jadi bisa diartikan nggak sebenarnya gini, si movie yang Black Sun ini dibikin untuk pangsa pasar kita yang dulu. Gue yakin iya. Oh iya. Jadi bukan untuk ngegaet penonton baru ya. Gue setuju. Karena gini, kalau menurut gue desainnya. Kalau ngomong kita belum masuk ke desain nih, kita baru ngebahas dari lihat video ini gimana pendapat lu? Pendapatku sih jelas karena dari kan ini gelap, ya kan? Ini beneran kayak ini lebih feel kayak kita nonton film tipikal superhero yang dark hero gitu. DC gitu. Dari 5.000 loh, itu gelap filmnya, nggak bisa kelihatan. Gelap gitu loh. Gelap tuh maksudnya auranya guys. Ya buat teman-teman yang nonton maksudnya bukan settingan brightness kontrasnya bukan. Itu juga tapi. Oke. Terus ada yang aneh nggak? Kalau gua nih sekarang balik lagi ke gue ngerasa setelah gua ngeliat trailer ini ada satu hal yang aneh. Yaitu gue ngerasa perbedaan usia Kotaro Minami dan Nobuhiko tuh jauh di sini. Kotaro Minaminya terlihat tua menurut gue ya. Memang kan seharusnya memang udah jadi tua kan. Tapi Nobuhiko-nya entah kenapa terlihat seperti umur 25 tahun, 27 tahun. Sedangkan Kotaro Minaminya gue ngerasa ngondoi-ngondoi dan keriputnya itu di sini udah ya seenggak-enggaknya 45 lah ya kan. Tapi Nobuhiko-nya terlihat ya tadi baru sekitar 20 tahun, 27 tahun. Ini kalau udah namanya remake, berarti kan biasanya udah enak-enak diem kan udah ada story baru nih. Menurut lu ini story baru apa lanjutan? Menurut gue story baru. Iya. Story baru. Namanya sama. Taruhnya Sujombo juga pasti kan. Anjing. Enggak mungkin yang begitu. Nobuhiko juga udah buta, udah mati Nobuhiko-nya juga. Susah gitu loh. Oke. Ini pasti udah kayak remake baru. Karena seingat gue memang yang dilakuin sama yang tokusatsu kebanyakan mereka emang nge-remake kan. Jarang yang lanjut. Kayak Amazon deh contohnya kan, Amazon remake. Betul. Kalau Amazon remake ini kan movie guys. Amazon kan bukan movie. Itu bukan movie. Ini juga gua rasa bukan movie ya, karena kan ditayang di Prime kan. Nah, The Next kan semua remake. Kalau first itu kan cuman movie. Wih, Lazy. Kun, terima kasih Kun. Wih, ini maskernya Kamen Rider Black juga. Yoi. Cocok. Black Sun. Cocok. Black Sun. Yoi, makasih ya. Isekai Coffee. Ini bukan kopi guys. Sorry maaf. Isekai tea ya kan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mau ngingetin teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe dan jangan di report selalu ya guys. Itu salah apa di report? Bilang kan, like, comment, share, subscribe, yang kurang apa? Report. Anjay. Oke. Menurut lo trailer 39 second ini yang sekarang ini tanggapannya kalau scale from 1 to 10 berapa? Yang ini doang. Trailernya doang. Gue 8 mungkin. Lu Yud? Gue mungkin 89 kali ya. Sama gue juga. Baru ngeliat nama Black-nya aja udah gue langsung anjir 8. Lihat Kamen Rider 9. Entah kenapa lagunya itu waktu nadanya tinggi, bulu belakang juga berdiri juga tuh. Iya. Tapi gue cukup kaget sih. Gue nggak tahu nama aktor siapa ya. Saya kayak kurang ibu mah. Tapi gue udah berapa lihat nih orang nih di kayak drama gitu. Menurut gue mah dari awal gue lihat. Yakin di drama lo? Dia dapet Bukan di ini kan hentai-hentayan atau yang kan kartun, Pak. Kayak yang porno bukan. Yang sejenisnya gitu, Jav gitu, enggak yakin. Astaga ya ampun, apa itu sih? Maksudnya emang dari gue lihat orang kayak ini orang muka begini nih one day pasti akan nembus di tokusatsu nih karena mukanya itu dapat. Tapi harus ketemu yang cocok banget perannya kan? Betul. Tapi kan lagi nih, kan emang zaman sekarang tokusatsunya emang ya karakternya kan emang anak muda gitu yang lebih ganteng, yang lebih bukan yang tipikal sangar gimana tapi justru yang lebih muda, yang muda-muda yang
Ya begitu ikemen-ikemenan gitu. Kapan sih rilisnya guys ini? Autumn 2022. Tadi Autumn ada di situ. 2022 ya. Autumn tuh tandanya musim semi ya. Ya, bulan Musim gugur, autumn bentar gugur lagi dong ya, nanti. gugur ya. Bentar lagi. Oktober November. Gugur tuh fall, autumn tuh semi dong, bener dong. Salah gua aja. Spring semi. Spring semi. Autumn gugur, Bre. Autumn gugur ya, bukannya fall gugur. 2 hours later. Nah guys, nih juga ya, di saat bersamaan dengan rilisnya si trailer ini juga dikasih tahu sama Bandai, dari pihak Bandai kalau mainannya akan keluar, yaitu SHF-nya. Gercep ya. Nah, udah lihat belum? Udah pada lihat belum? Nih Udah. kalau belum pada lihat nih, gua Coba lihat lagi, gua belum lihat kasih jelas lihat sih. deh, gua sekarang kasih lihat nih. Kalau nggak salah itu limited itu ya Amazon. Enggak, ada yang limited Amazon sama yang enggak. Nih gua Oke. coba kasih lihat ya. Ini salah. Nah, tuh. Wah, bokep. Bukan, ini di sini juga ada nih. Kita kasih lihat di sini deh ya. Mana nih tadi ini ada nih, apa di atas ya? Apa di sini ya? Tadi ya lupa gua. Dijual rumah dong. Goblok. Bukan, di sini coba nih. Open BO Jaksel anjir. Anjay. Woi. Woi. Ingat ya lu bilang jangan sampai di report. Woi. Oh, ini nih. Mancing-mancing juga sih. Nih. Play videonya dong. Sama-sama kita lihat videonya ya guys ya. 8 Anjay. menit anjir. Enggak yang si blacknya aja nih. Coba kita cari blacknya doang di mana nih? Nah, Oh, itu nih. tuh black tuh. Nih. Wih. Kok dia nggak bergerak nih? Di 2 Maju menit. itu, coba maju lagi. Belum masih ngomong. Itu tuh. Oh, nih. Wah, itu Nah, tuh. nih kita lihat ya, kita lihat nih. Priban lap. Wah. Apanya itu? Prototype kayaknya ya. Waduh. Oh, enggak full color, men. Udah jadi dong. Iya. Wah, desainnya sih bagus banget. Kakoi. Kayak saya tengahnya ya. Jangan dong. Salah film ya. Abis ini si Rizky iseng nih kasih green screen, kasih bokep. Mbak, gua udah kebayang emang tai. Open BO Jakselnya ada. Kalau gua nggak denger, kalau ini kejadian kayak masih tahun 2010-an ya. Terus nggak ada yang bilang nih SHF, ini kan gue sampai SHI sih. Iya. Banget desainnya kayak saya sih, Bro. Nah, ukurannya kan beda, Bro. Enggak, tapi Nah, desainnya. kita ngeliat begini, Oh, kalau ngeliat begini nggak tahu ukuran ya. nggak tahu ukuran. Jointing dan sebagainya SHI banget. Tapi ngerasa nggak sih kalau pegangannya ini kayak Figma punya? Enggak, ini pegangannya Tamashii Oh, Nation, Stage Tamashii X5 ya. Stage ah. X5 iya. Ada yang Tapi besinya lihat nih, depannya itu kan beltnya kayak besi kan? Itu kayak saya sih. Beltnya. sama ini, inget nggak kamera Black RX, Black sama RX yang SHI Yang dia jadi satu ya? Iya. Kan begini banget tuh dalamannya. Oh iya. Iya, sampingnya naik nih. Sampingnya naik Iya, begini. bener-bener. Kalau di ngengkang-ngengkangin agak nabrak. Iya, gue inget tuh. Tapi itu brengsek sekali. Ini pasti akan mengganggu bulanan ini. Apa duit? Coba kita cepatkan ya. Oh, ini dia lagi coba-coba main-main nih si orang-orang ini. Belum yang lain-lain. Oke. Ini belum kelihatan form-form lain loh. Tahu-tahu Oke. ada form lain, mampus. Gimana tanggapan kalian setelah ngelihat ini? Sekalian gua scrolling gue cari lagi yang lain ya. Soalnya gue udah nyiapin gambar-gambarnya Tanggapan juga desain yang apa lain. tanggapan mainan? Tanggapan desain dan mainan dong. Tuh. Kan udah keluar nih tuh, ya kan? Oke. Oh, ini di gambar ini malah lebih nyolot lagi, ada shadow Apa moon nih ya. yang ada matanya nyala tuh? Enggak, ini kayaknya fanmade SIC nih. Ini fanmade Black Sun. ya. Ini fanmade. Badan SIC, mukanya biasa kan cacat jadinya kan. Oke. Nah, ini kalau yang ini kayak fanmade nih. Ini enggak tahu fanmade enggak tahu enggak, tapi udah ada shadow moon ya. Ini nyebelin juga nih. Tanggapan lu setelah ngelihat Bandai ngerilis prototype tadi yang udah full color gimana? Kalau gua dari segi desain ya, dari segi itu memang dia SIC banget dan memang kayaknya disetujuin buat orang-orang yang lebih hardcore lah, yang tua-tua lah itunya. Tapi kalau buat gua ya, SHF ini cuma buat awalnya aja nih. Ke depan-depannya nanti belt, DX dulu lah, CSM lah, pedangnya lah kalau ada gitu kan. Terus yang candy toys kecil-kecil itu apa namanya? Sodo, Tamashii Lab-nya, ya kan? Tamashii Lab ya kan? Belum lagi ntar pas waktu dia gimmick-gimmicknya pas jadi orang nih. Casing handphone ya. Enggak, mending anjay. jualan helm, jualan jaketnya. Wih. Buat yang muat-muat mah beli lagi ya. Kuku gitu ya. Ya bisa jadi. Itu Hello Kitty kali bro, yang sampai ke gunting kuku sendal. Iya kan? Glove-nya zaman dulu aja soalnya laku banget, Bro. Yoi. Tuh punya tuh.
Soe banget. Nah, itu tuh racunnya kameramen. Jadi beli nggak? Gue sih beli. Nah, itu yang jadi ya itu kan. Sebenarnya kan ini pertentangan antara akal sehat dengan Anjing. akal sehat dengan emosi semata ya. Udah lo merem lah di rumah udah nyampe, Nggak, tahu. Biasanya kan emosi gue yang menang nih biasanya yang jadi masalah. Jadi jadi beli. Ya. Akal sehat gue sih mengatakan ayo menabung demi investasi dan sebagainya. Menurut lo ini Tapi kan Tata kapan gue PO? tiba-tiba ada tagihan anjing. Tiba-tiba, bro barang udah sampai nih lunasin dong. Barang apa aja? Kayak duduk. Sleep order namanya itu. Kapan gue mesen nih? Lah, sih. Tapi kalau jujur kalau gue sih gue beli pasti. Gue pasti beli barang ini karena ini merupakan sejarah baru sih menurut gue sih. Di saat Tetsuo Kurata adalah satu-satunya pemeran yang memerankan 2 season dari Showa juga, terus ke Reiwa juga ya kan. Nggak reward dong. Sorry, dari Heisei ke Showa ke Heisei. Terus sekarang dari sekian banyak Kamen Rider yang di reissue berkali-kali cuman Kamen Rider First atau Kamen Rider One sama Black doang. Ya kan? Yang paling banyak diduitin juga Kamen Rider One sama Black doang ya kan. Dan ini pertama kali Black di luar Tetsuo Kurata. Jadi ini merupakan menurut gue ya, ini sebuah breakthrough atau sebuah sejarah baru dan gue harus ambil bagian di sejarah itu. Kalau gue pribadi ya, jadi nanti gue akan pajang bersama barang-barang Shadow Moon dan RX yang lain atau yang ada di atas sana tuh ya kan. Terus nanti gue akan iseng. Setelah barangnya keluar gue akan bawa ke Tetsuo Kurata sih. Lu pengen tahu rasanya Rider Kick sama yang asli? Jadi di situ. Rider Kick. Coba gimana coba rasanya coba. Ayo coba. Gimana lu bawa barang orang lain suruh dia tanda tangan gitu ya. Coba gimana coba? Kayak Nona kasur tanda tangan aja. Ini barang bukan gue yang desain. Udah bodo amat Kan kayak kenapa kayak gini aja desain gue dulu ya. Tapi nggak apa desain dulu pun mantap. Pada masalah. Ini berapa guys kira-kira rilis price harganya berapa duit? Paling ntar goceng ya. 5.000 yen apa di bawahnya kali? Ya pokoknya harga-harga standar lah ya. Bukan. Ini regular Kalau harga guys. reguler sih oke. Gue kan takutnya box coklat ya. Enggak, kayaknya enggak. Shadow Moon-nya yang box coklat. Nah, gue juga kepikirannya begitu. Masalahnya kan adalah ketika lo beli satu, kayak gue kan biasanya kan gue satu aja udah. Kapan? Tapi kan ketika kita taruh, kok kasihan nggak ada temennya ya? Ya itu. Kan begitu-gitu mulu tuh. Oke. Gue sih beli mau review ya. Kalau gua ya review juga iya, tapi di luar review juga sebagai inilah. Tuh berapa duit tuh? Lihat dong tuh. 7.150 yen. Bukan, ini yang limited Amazonnya guys. Dapetnya Jadi, apaan? kalau di sini tulisannya Amazon.co.jp limited edition comes with a pedestal. Cuma stand dong. Kayaknya cuma stand-nya doang. So far cuma ngomongnya begitu ya, tapi belum tahu apakah nanti memang ada boxnya ada desain khusus atau boxnya beda warna. Tapi limitednya dapat stand pedestal yang ada tulisan Black Sun. Kalau yang tadi kan gambarnya kan enggak ya, gambarnya kan cuma stand stage X5 yang transparan itu kan. Nah jadi di saat bersamaan juga pihak Bandai juga ngeluarin karena filmnya juga nanti mainnya di Amazon Prime, juga mainannya bisa di pre-order di amazon.co.jp ya kan. Linknya dong, gue mau pesen. Ini nanti gue kasih. Ini dari Tamasi langsung men. Oh iya. Enggak, kalau mau pesen jangan jauh-jauh dong ke Chess Hobby Toys. Iya, gue mau kasih ke dia. Ke Chess Hobby Toys langsung pesen ya kan, langsung PO di Chess Hobby Toys, jangan di toko-toko yang lain ya. Karena Chess Hobby Toys pasti memberikan pelayanan yang terbaik ya kan. Kapan lagi diskon sama ya? Albaran? Kapan lagi beli mainan yang nganter sama Tama? Anjing orangnya nggak ada masih dicuekin. Pokoknya God bless bro, God bless. Tapi ini lihat color scheme-nya ya, gokil sih ya. Gua sih. Ininya dihilangin loh. Apa signature huruf S terbalik di sini dihilangin nggak ada? Itu. Iya XSR titik itu tuh yang kan logonya udah yang biasa, udah logonya bulat. Bulat ya? Bulat. nggak ada, ini hilang. Itu jangkrik ya bentuknya. Di dadanya udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada. Cuman permainan warna kan kalau Kamen Rider kan merah, kuning, putih kan. Ini cuman orange doang ya sama hitam ya. Merah beltnya. Ya, merah kuningnya tapi di bagian Nanti matanya juga jadi merah, percaya deh. Oke. Dulu kan dia kan emang merah begini kan. Dia kayaknya mulai dimainin tuh merah sama kuningnya dijadiin gradasi. Gua punya pemikiran lagi nih. Nanti keluar limited edition ya. Atau yang box coklatnya, matanya bisa nyala. Kalau enggak third party ngeluarin matanya bisa kayak nyala. gini. Iya. Menurut gua lo mesti lihat di bagian spare part tangannya. Kalau ada tangan genggam stang, Ada motornya. siapa hover
Anjing, itu mah anjing. Gue kasih tahu, itu mah nyebelin asli. Terus anjing-anjingnya tapi dibeli. Terus sekarang ada spekulasi nih di grup-grup WA nih yang ngomong nih. Menurut kalian gimana? Spekulasinya adalah kayak gini. Sampai sekarang di trailer itu belum dikasih tahu apakah dia akan naik Battle Hopper atau Acrobater. Battle Hopper. Bukannya waktu itu udah sempet ada ya kayak leak bentuk apa, Nah. motornya udah ada kan? Nah. Yang bentuk motornya beneran gitu kayak helm gitu. Tapi kan sekarang rewa ya, sepeda lah. Atau pakai listrik biasanya. Atau pakai listrik, ya moped gitu ya. Jadi pasti Battle Hopper, bukan? Battle Hopper Oke. feeling gua mah. Oke, jadi kalau di sini juga dibilang mainannya ini akan rilis di fall 2022 tuh. Fall schedule to be delivered fall 2022 ya kan? Berarti November. Jadi kurang lebih 7.150 yen plus tax kurang lebih 7.700, Sejuta lah 7.800 ya. jatuhnya 7.800 itu barangnya aja kurang lebih sejuta tanpa tax tanpa tax biaya masuk, tanpa cukai dan tanpa ongkos kirim, kurang lebih sama ongkos kirimnya kurang lebih 1,5 juta lah untuk yang limited edition. Tapi kalau yang gak limited gue juga nggak tahu amat ya. Asumsinya alimennya berapa ya? Kira-kira Ya paling lebih murah sedikit. goceng kali ya? Goceng ya, bener lah tuh. 6.000-an lah ya, 5.800, 6.500 ya nggak beda-beda Kalau jauh. Shinkocho Shiho berapa ya biasanya? Shinkocho lebih mahal guys, Shinkocho mahal. SHF itu menurut gua adalah lini yang makin mahal aja terus. Enggak dong, bukan masalah SHF. Semua lini juga sekarang jadi lebih mahal. Sekarang Kayak iya. SOC dulu berapa? 400.000, nggak sampai. Zaman dulu tuh kan sebenarnya kayak gini loh, banyak yang orang udah bikin SIC nih. SIC kan versi lo mungkin lebih kayak mahal, lebih premium karena dia kan art banget ya. Dan lebih gede ya kan? Lebih gede dan art. Terus dulu itu kayak orang-orang mikirnya, oh alternatif kita beli SIC beli SIF aja deh. Yang penting kan dia mirip kayak ini ya kan. Terus kesannya kayak lu versi mahal SIF lu beli aja rahnya. Ya kan yang udah bener gini. Iya. Sekarang kan harga udah kayak rah ya. Iya. Iya kan? Kurang lebih ya. Lu udah liat Avengers nggak? Avengers bisa 2,5 juta lah. Makanya. Men, Avengers 2,5 juta lebih kali itu Hulkbuster berapa? 6 Hulkbuster juta. nggak, ini yang kecil yang Falcon. Iya. 2,5 juta Gue bro. kan kayak ini daripada beli game ini udah deket-deket harga Hot Toys. Iya, dikit lagi Sentinel dapat Iya, gua. kayak- Iya. Tapi memang strateginya Bandai itu selalu gitu, untuk ngenaikin sebuah brand untuk ngenaikin sebuah lini yang mereka punya, mereka bikin lini yang lebih murah. Untuk naikin SHF mereka bikin Sodo. Iya. Oh iya. Ya kan? Nanti saudara mahal Untuk naikin SOC mereka bikin SRC. Nah. Jadi SOC-nya naik. Untuk naikin Mokit dia bikin mini plat Mini mahal. Sekarang mini plat lagi digenjot kan. Betul. Ih, gokil. Betul. Karena kenapa? Itu adalah strateginya mereka untuk naikin sesuatu. Jadi untuk naikin sesuatu mereka bikin yang lebih murahnya. Jadi waktu mereka naikin harga yang tadinya yang standar itu, lu kagak berasa karena udah ada yang lebih murah. Strateginya mereka begitu, perhatiin deh kalau Bandai selalu begitu. Iya, makanya kalau Mokit lama kelihatan kayak oh murah nih. Begitu yang baru harga 300.000. Kalau udah gitu begitu barang baru, barang yang lama kan jadi naik lagi juga harganya. Yoi, pasti. Nah terus perhatiin juga deh. Gua nggak tahu ya dengan kalau dengan Bandai gue agak sedikit nggak khawatir. Contohnya dengan Shinkocho series atau dengan SAF itu kan berapa kali reissue kan. Nah, gue nggak tahu nih apakah produk ini juga akan reissue berapa kali. Gue juga nggak tahu. Tapi gue rada nggak khawatir sih. Maksudnya gini, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan barang ini lu nggak usah khawatir amat lu nggak dapet karena ini produk Bandai. Kemungkinan besar mereka reissue-nya itu ya besar banget. Iya. Kalau menurut gue gitu. Jadi kalau memang lu nggak dapet ya. Kecuali lu memang YouTuber atau lu memang yang pengen banget dapat pertama ngejar konten itu lain cerita ya kan. Tapi kalau enggak ya gue minjem aja sama Yudi. Terus apa lagi nih yang mau kita bahas dari sini nih kira-kira nih? Gua desain sih gue pertama keluar tuh Keren banget ya. parah. Gua karena gini loh. Lagi-lagi ya dengan pemikiran gue soalnya kamera dari zaman sekarang Gila ini bentuknya sih. kan dibuat yang simple yang gimana Iya ya. betul. Ini kayak begini. Betul kan kayak gini kan. Diem. Enggak berarti jelek lo ya, enggak berarti jelek lo ya. Ini kembali ke selera masing-masing. Nah ini buat anak gua bro. Buat gua kalau kena kamera kayak gini nggak kena, nggak ada serem-seremnya coba. Nanti lu lihat lah di kamera. yang jeroan gitu Iya. terus Lu coba bayangin ya, lu lagi jalan malam-malam sendiri, lu ketemu kamera black kayak begini di pinggir jalan. Lu takut gak? Walaupun dia jagoan. takut lah. Takut gak lu? Takut kan? Bisa-bisa lu kencing di jalan kan? Nah kalau lu ketemu yang begini, takut gak lu? Gue sih enggak. Sekarang gini, kalau dia Udah berubahnya warni, bro. sim berubah keren itu Gue kan minta kalau foto sih, gue minta foto. kalau dia bunyinya tawa boy apa anjing. Pukul. Belum berubah dia anjir. Tapi kalau gue Yang ini lebih seru lagi tuh double lu. Tapi gini kalau Satu udah- pingsan. Kalau gue sih termasuk yang gini sih kayak radar sekarang gue tuh udah
udah di sisi yang kayak udah bisa menemukan gue enjoy-nya di mana ya. Termasuk kayak bentuknya begini-gini, gue termasuk yang oke. Oh lu jangan salah, gue juga enjoy, tapi bukan target market gue. Iya, maksudnya serem apa enggaknya gitu. Iya. Tapi memang sih ujung-ujungnya kita ada kayak punya pemetaan bahwa yang ini pemikirannya untuk sesuatu yang ya udahlah itu kayak taste kita yang ini, tapi tetap deep down tuh kayak udah kayak gini-gini kayak lu diingatkan kembali Jangan tahu masa kecil ya? Enggak, diingatkan akan umur lu yang semakin tua. Gua jujur ya, gua Kamen Rider Black itu buat gua trauma masa kecil. Karena pagi bangun, gua nonton ada orang kejar-kejar sama pocong ngumpet di kolong mobil, bro. Pocongan ngebangin mobil, betul gue yang anjing horor banget, bro. Di saat gua kecil Kamen Rider, wah orang dibunuh, parah, bro. Mati-matian tuh enak banget. Sekarang kan apalah orang jadi bego gitu misalkan udah kayak wah dunia mau dihancurkan karena orang jadi bego lah apa. Iya, soalnya Amazon mati semua. Beda. Amazon juga lihat secara bentuk kan sebenarnya nggak sekarang itu kan kayak orang ngedesain itu buat orang-orang yang zaman dulunya nonton. Iya buat yang dewasa yang nostalgic tua. lah. Keperluannya untuk nostalgic kan. Nih, gue kalau bahas desain lagi. Lu inget gak dulu komiknya Kamen Rider Black? Ingat. Yang dia nembus tembok pertama awal pecah itu segala macam. Gua kan dulu emang ngerasa kayak anjing Kamen Rider Black itu gelap banget ya. Itu udah keren tuh. Gue pikir udah gelap, horor, udah sangar. Begitu gue baca komiknya kan kayak yang anjing nggak ada apa-apanya nyet. Komiknya parah ya. Komiknya parah. Gore. Komiknya gore. Terus belendir-lendir segala macam. Itu gue ingat banget. Dulu tuh kan gue kayak happy banget yang pas itu gue sempet SIC-nya. Gue sempet ini loh, gue waktu baca komik itu gue sempet berpikiran gini, ini komik asli pebajakan ya. Gue kira kayak palsu Hongkong gitu. Iya. Kok beda banget nih sama yang gue nonton dan yang gue tahu nih, dan itu komiknya kan keluar kan setelah berapa tahun setelah filmnya di RCTI udah selesai, udah nggak ada kan. Ini apa sih gitu kan? Bajakan sih. Oh iya? Itu bukan Jepang. Enggak, bajakan secara penerbitan, tapi secara cerita enggak, itu asli gitu kan. Makanya ketika gue dapatnya ke SIC Black sama Shadow Man pertama kayak yang ini yang gue baca nih, ya kan, yang benar-benar bentuknya masih organik, masih ya terus akhirnya ada itunya juga. Tipikal apa sih, Guyver gitu. Guyver ya. Ini kiamat dulu. Yoi. Iya. Ya pun masalah gue di komiknya cuman kayak bedanya Shadow Moon sama Black, cuman yang satu pakai jubah, satu kagak. Gila gampang sekali ya. Ya sekarang juga recolor. Yoi. Ngomong-ngomong Shadow Moon bener loh. Tadi siapa yang ngomong? Shadow Moon ini bisa-bisa box coklat nih. Iya gue ngomong. Lu ya? Oh itu brengsek banget sih. Gak apa-apa lu gak punya Sailor Moon ya, lu punya Sailor Moon aja. Anjay. Kalau saya Sailor Moon. Anjay. Box coklat nggak? Nggak, biasa aja. Ya itu aja udah. Tapi ini kayaknya sih harus beli sih dua-duanya. Menurut teman-teman dari Isekai ini gimana nih? Lu bakalan beli nggak produk yang satu ini? Terus kalau memang dari teman-teman yang nonton ada pertanyaan atau mau ikutan ngobrol, langsung aja tulis di komen. Nanti Ronggo, gua sama Yudi sebisa mungkin kita akan ngebalesin komen-komen kalian ya. Baik itu komen-komen penting ataupun nggak penting ya kan, karena kita juga banyak waktu luang jadi kita bisa balesin. Ada lah waktunya lah kan. Waktu bisa. Terus apalagi nih guys yang mau kita bahas nih dari 2 video tadi udah. Rilisnya udah, mainannya ya kan. Apalagi nih? Kalau gue bakal ngebahas exclusivity-nya mereka rilis di Amazon Prime. Ayo bahas. Bakal naik nggak kira-kira orang yang langganan Amazon Prime atau ya bakal bajak aja? Nggak, bakalan bajak aja kalau menurut gua. Karena menurut gua, karena cuma satu doang yang menarik dari Amazon Prime Jepang. So far ini doang. Kemarin enggak, jadi gua rasa bukan Amazon Prime Jepang aja. Amazon Prime semua ya, karena Amazon Prime yang di ini yang Indonesia ya. Amazon ada. Kebenaran Amazon ada. Jadi gua rasa Kamen Rider Black bakal ada juga. Gua nonton Amazon itu di Amazon Prime, ya? Amazon Prime. Makanya kayaknya nggak akan cuma buat Jepang doang. Kalau Jepang doang bego dia. Iya. Dia jual produk worldwide kok. Terus dia jualnya cuma di Jepang doang. Males. Tapi menurut gue juga kayak misalkan ini kalau dari menurut gue kurang kuat sih kalau misalkan cuma ini ada konten Kamen Rider terus membuat orang yang tiba-tiba jadi terus-terusan kali ya. Terusan gitu kan, maksud gue secara ini tuh tidak. Kalau kita kan emang fanboy ya. Iya banget. Iya kan. Iya, kalau lu. Tolong. Truth is hurt. Balik. Padahal di atas semua Kamen Rider-nya tanda tangan semua aja. Si dewasa sekali emang. Ini rumah dia loh. Tapi gue jadi tiba-tiba flashback lagi nih. Ntar begitu barangnya rilis gue bawa ke Kurata, gimana ya perasaan dia ya? Lu di rider kick sama dia. Di sana lu bakal tahu dia punya katana apa nggak di rumahnya. Black lu. Kamen Rider Black. Kenapa nggak dicoba waktu Kamen Rider First Hiroshi Fujioka datang belum bawa figurnya Kamen Rider First gitu?
Habis itu dibanting terus segala. Enggak, kalau itu udah pernah gua lakukan waktu di tantangan, tapi bukan Fujioka. Jadi lu ingat gak waktu si bukan Power Ranger datang, yang Power Ranger putih siapa gue lupa tuh. Tommy si Tommy kan datang tuh ya kan. Bukan Tommy, si Bencong. si Tommy itu bisa. Bukalah. Nah, itu kan figur XFL kan ada 2 versi, yang Amerika sama yang Jepang kan. Oh iya. Nah, gua dapet yang Jepang. Tapi kan dia kan aktor yang Amerika kan. Betul. Nah, boxnya kan beda kan. Pemerannya juga beda kan. Dia lihat boxnya, dia lihat gua begini. Tapi dia mungkin udah capek kali ya, dia tetap tanda tangan aja sih. Kalau lu ditendang sama dia lu mati loh pasti lu. Pasti. Tapi gue rasa ya kalau lu tapi itu kan masih bentuk yang sama kan. Kalau Henshin dia sama kan bentuknya kan. Kalau ini kan beda, Bro. Kalau lu bawa ke Kurata lain cerita nih. Nah, tapi ada ini juga kalau kita di acara kon-konan itu ya. Acara apa? Gue gak pernah datang gitu-gituan. Itu ya. Ini tehnya ada apanya sih? Pada dasarnya kan orang itu lo mau nggak mau emang harus tanda tangan ya. Iya. Ya kan. Kalau datang ke rumahnya kan bisa jadi beda. Biar di black. Lo datang ke dia bawa figur gambarnya apa kayak pocong-pocongan atau apa juga, ini apa sih bodoh, gue tanda tangan juga, orang emang lu udah bayar buat tanda tangan kan. Iya. Asal abis itu lu diinget muka lu terus sama dia dimaki, ya udah gitu. Lain cerita lah ya. Lain cerita. Tapi kalau datang ke rumahnya kan dia punya hak buat ngusir. Oke. Tapi kalau waktu itu Nonaka bilang sih ya, Iya. ini bukan gue yang desain. Udah bodo amat Udah tanda tangan aja. Ini bukan gue yang desain. Semua gue bawa men, gue mau sekardus men, asli cak gue mau sekardus banget tuh. Tapi boxnya yang bisa gue lipet barangnya di rumah. Terus bisa dibilang 90% SOC kan dia yang tantang, dia yang desain kan. Tsuyoshi Nonaka lah dia yang desain lah, dari sketch awal sampai Power Ranger pun dia yang ngedesain tuh, yang buat mainan anak-anak. Maksudnya lipetannya, transformnya gimana. Jadi semua barang yang menurut gua yang dia desain tuh gua bawa, ada yang bukan. Terus dia bilang, ini bukan desain gua gitu. Gua bilang, bodo amat, tantangan aja. Terus tantangan juga sama dia. Itu namanya eksploitasi ya. Aduh. Di saat tantangannya gak berbayar ya waktu itu. Iya aja. Bootnya dia sepi banget, gak ada yang tahu dia siapa. Serius sepi? Gak ada yang tahu dia siapa Tsuyoshi Nonaka, gak ada yang tahu. Sama sekali gak ada yang tahu. Gak ada tulisannya, gak ada gambarnya, gak ada apa. Gak dibilang juga dia yang bikin SOC, apa, Power Ranger apa, gak ada yang pokoknya dari panitianya juga kayaknya underrated dia sih ya, kasihan sih. Tapi dengan kita datang bawa gitu banyak barang dan jadi ngantri, dia happy juga. Ya foto-foto bareng, goblok lucu-lucuan lah pokoknya lah. Foto bareng pas lihat ini siapa nggak tahu. Jahat, nggak ada nge-tag, nggak tahu. Jadi menurut kalian nih worth the wait ya ini ya? Banget. Gue sih menantikan banget sih. Gue menantikan banget. Karena yang gue nantikan adalah sebenarnya harus ada titik merah nyambungnya dia dari yang dulu ending itu ke sekarang nih apa nih? Karena harusnya kan Gorgom udah selesai kan? Ntar dulu, endingnya dia kan di itu ya, di krisis ya? Iya, krisis ya? Udah bukan Gorgom lagi? Udah nggak ada. Iya, pokoknya ending yang di RX itu, yang di RX harusnya kan udah selesai tuh, di situ udah habis kan? Nah, gue mau tahu nih, ini pasti sedikit banyak ada kelanjutan dong, walaupun di reboot atau apapun segala macam, tapi sedikit banyak pasti ada benang merah lah, benang merahnya nyambunginnya kayak gimana? Gue pengen tahu bagaimana caranya sang produser dan penulis naskah ini menyambungkan cerita yang dari zaman dulu udah selesai 20 tahun ya kurang lebih ya? Lebih nggak sih? Lebih. Anjing 30 lebih emang. Iya loh, dari gue masih SD umur. Emang umur berapa? Kita tuh tua udah sih, terima aja. Kok jadi nggak enak gini? Jadi nggak enak bro ya kan? Tenang, ada gua guys. Bauca. Apa ilmu yang disia-siakan ya kalau kata Lica. Ya jadi gue penasaran banget bagaimana film ini eksekusinya seperti apa. Jujur ya, excitement gue tinggi banget nih untuk film ini. Gue ada satu lagi yang gue excited sebenarnya. Apa tuh? Yang Ichigo yang baru. Oh itu juga. Nanti kita saat ada videonya dan saat ada mainan rilisnya segala macam berita-berita kayak gini, kita bahas lagi, kita bikin video react lagi. Gimana? Setuju nggak? Setuju kan? Nah tapi mau ngingetin dulu ke teman-teman nih sebelum kita udahan, jangan lupa di report. Jangan report dulu. Di like, comment, subscribe, sama share. Report nggak usah. Ya. Gue cukup subscribe aja kok, masih kurang subscriber. Jadi ya terus langsung subscribe ke Beer Cat Show ya langsung. Terus Ronggo punya channel YouTube nggak Nggo? Nggak ada sih. Nggak ada.
Profesor Garo. Halo, polisi kan. Emang nih parah. Ini bawa perasaan juga. Iya. Iya, hatinya kan berasa banget kan. Sahabat. Sampai ditempel 2 di lingkar-lingkarin. Gantian aku jadi kameramen. Itu kita ada bahasan lagi buat lain waktu, kita lagi menentukan topik bahasannya kayak apa ya guys. Tapi stay tune aja terus di YouTube-nya Isekai. Jadi kira-kira episode kali ini kita baru nyoba ya formula baru ya, yaitu kita nge-react dari postingan-postingan yang lagi tren sekarang. Nah, kalau teman-teman suka atau mau ikutan, silakan ditaruh di komen. Jadi kita sama-sama tahu ya kan. Oh, ini menarik nih buat teman-teman dan buat kita juga gitu. Jadi nggak dari kitanya aja yang seru-seruan, tapi lu juga yang nonton harus ikutan seru-seruan ya kan. Paling gitu aja dulu di episode kali ini, kecuali dari lu sama lu ada yang mau disampaikan, atau Uca ada yang mau disampaikan, Rizky ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Jadi jangan lupa dibeli mainannya sekali lagi di Chess Hobby Toys. Peace out, love buat kalian semua, love. Apa namanya kemarin? Sarhil. Yoi. Apa? Apa?